Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan pertama mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Aan Sumiarsa SPD. Bapak mempunyai latar pendidikan yaitu sarjana pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Mata pelajaran PJOK ini Bapak mengajar di kelas 10 semua. 10 TKR 1, 10 TKRO 2, 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, 10 multimedia, dan 10 TBSM. Sini sebelum lanjut ke materi, Bapak harapkan kalian mempunyai modal dasar dan harus mampu membedakan antara apa itu pendidikan jasmani dan apa itu olahraga. Ya, ini sudah Bapak bikinkan peta konsepnya. Sini kita akan membahas tentang perbedaan penjas dan olahraga. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan, apakah penjas? Apakah pelajaran penjas atau pelajaran olahraga? Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak harapkan kalian bisa membedakan apa itu penjas dan apa itu olahraga. Jadi di sini ntar kita akan membahas pertama pengertian penjas, kedua pengertian olahraga, yang ketiga apa sih poin-poin perbedaan penjas dan olahraga, dan terakhir yaitu kita akan membahas tentang kesimpulan perbedaan penjas dan olahraga. Oke, di sini kita akan membahas poin pertama yaitu pengertian penjas menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut Barrow dalam Freeman tahun 2001. Di sini Barrow itu menjelaskan pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani ketika tujuan kependidikan dicapai melalui aktivitas otot-otot termasuk olahraga sport, permainan, senam, dan latihan jasmani atau exercise. Hasil yang ingin dicapai adalah individu yang terdidik secara fisik. Nilai ini menjadi salah satu bagian nilai individu yang terdidik dan bermakna hanya ketika berhubungan dengan sisi kehidupan individu. Di sini silakan sambil nonton bisa kalian baca sendiri. Ini pengertian pendidikan jasmani menurut ahli yang pertama itu Barrow. Lanjut. Nah, ini ada pengertian pendidikan jasmani menurut UNESCO. UNESCO itu badan PBB yang menaungi pendidikan. Menurut UNESCO, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Itulah pengertian penjas menurut UNESCO. Kemudian di sini ada juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha yang sadar yang dilakukan peserta didik untuk melalui kegiatan dalam bimbingan dan dapat pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Ini
bukan pengertian penjas, berarti pengertian pendidikan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian tersebut, kita akan simpulkan secara garis besar, pendidikan jasmani merupakan aktivitas badan atau tubuh yang lebih aktif dalam bidang gerak tubuh sehingga dapat dijadikan sebagai alat atau media untuk mendidik. Ada mendidiknya, kata mendidiknya, guna tercapainya tujuan dalam pendidikan yang umum. Nah, itu sudah kita dapat kesimpulan dari dua ahli dan satu pengertian pendidikan di undang-undang, maka kita dapat menyimpulkan ini kesimpulannya ya, mengenai pengertian pendidikan jasmani. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas pengertian olahraga. Pengertian olahraga yang pertama ahlinya yaitu kita akan membahas tentang pendapatnya Edward tahun 1973. Dia berpendapat olahraga harus bergerak dalam konsep bermain, games dan sport. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain, ini kita membahas tentang bermain ya. Bermain itu karakteristiknya terpisah dari rutinitas, bebas, tidak produktif, dan menggunakan peraturan yang tidak baku. Atau di sini pengalaman saya kalau nggak salah, ini ciri-ciri olahraga rekreasi ini, yang 4 ini. Karena di sininya konsepnya bermain, berarti lebih ke olahraga rekreasi. Yang selanjutnya, ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik pertama ada kompetisi, dan yang kedua hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. Sedangkan ruang lingkup sport yaitu permainan yang dilembagakan. Ini ruang lingkup gamesnya ada kompetisi dan hasil yang ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, dan kesempatan. Sedangkan untuk ruang lingkup sportnya itu permainan yang dilembagakan itu. Jadi menurut Edward itu olahraga itu ada yang disebut bermain, ada games, dan ada sport. Ruang lingkupnya atau karakteristiknya bisa kalian baca di tampilan layar ini. Oke, lanjut. Pengertian olahraga yang kedua menurut Kholik Muntohir, yaitu olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Ini pengertian olahraga menurut Kholik Muntohir. Nah, di sini saya memberikan tabel di mana kita akan melihat perbandingan. Di sini ada pembahasan tentang pendidikan jasmani di sini ke bawah, dan akan kita bandingkan di pinggirnya yaitu pembahasan tentang olahraga. Pendidikan jasmani yang dibahas itu tentang pemahaman gerak. Bagaimana peserta didik itu memahami tugas gerak yang harus dilakukan atau diperintahkan oleh gurunya. Sedangkan dalam olahraga itu hasil yang dituju harus ke prestasi gitu. Kalau di sini hanya memahami, di pendidikan jasmani hanya memahami gerak saja,
tetapi olahraga itu dituntut untuk berprestasi. Pendidikan jasmani tidak dituntut untuk berprestasi. Kalau misalkan di olahraga kalian harus prestasi gitu ya. Memahami gerak, tapi dalam olahraga prestasi gitu. Perbandingan yang kedua yaitu dalam pendidikan jasmani kita berpacu pada satuan kurikulum. Jadi kurikulum yang pemerintah anjurkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, kita terpacu di sini. Kalau Penjas terpacu pada satuan kurikulum, tetapi dalam olahraga itu bebas sesuai dengan cabang olahraga yang disenangi atau ditekuni gitu. Sekarang kita lanjut ke perbandingan yang ketiga. Dalam pendidikan jasmani, subjeknya yaitu pelajar atau peserta didik, child centered. Nah, kalau misalkan di olahraga subjeknya jelas itu atlet ya. Ini kalau di sini peserta didik atau pelajar, subjeknya kalau misalkan di olahraga itu subjeknya yaitu atlet. Dalam perbandingan yang keempat ini ada di dalam pendidikan jasmani yaitu pribadi anak seluruhnya. Di sini dalam pendidikan jasmani kita mengembangkan bagaimana pribadi anak itu bisa berkembang, adanya perubahan tingkah laku, di mana tujuan pendidikannya itu adanya perubahan tingkah laku. Jadi sedangkan dalam olahraga itu jelas mengandalkan kinerja motorik. Kinerja motorik itu kinerja kemampuan tubuh seseorang gitu, sesuai dengan cabang olahraga yang dia geluti atau dia tekuni. Yang selanjutnya di sini entry behavior. Entry behavior itu peserta didik harus mampu memahami terlebih dahulu tentang tugas gerak yang akan dia praktekkan di lapangan gitu. Pahami, praktekkan, itu dalam konsep pendidikan jasmani. Tetapi kalau dalam olahraga yaitu adanya talent scouting atau adanya ajang pencarian bakat. Di sini seperti turnamen oven, baik kejurnas ataupun event-event yang event-event olahraga yang lainnya. Pendidikan jasmani menggunakan peraturan yang disesuaikan, sedangkan olahraga itu menggunakan aturan baku. Jelas sekali di sini, misalkan untuk peraturan bola voli menggunakan 25 poin. Tetapi dalam konsep pendidikan jasmani bisa peraturan poin itu disesuaikan dengan jam mata pelajaran. Misalkan pelajaran tinggal 30 menit lagi, sok kalian main menggunakan 15 poin aja selama 2 set, maka peraturan boleh saja dalam konsep pendidikan jasmani disesuaikan. Tetapi kalau misalkan aturan dalam olahraga itu harus menggunakan aturan baku. Kalau misalkan voli 25 poin dalam 1 set, maka harus menggunakan aturan 25 poin tersebut. Selanjutnya, perbandingan yang selanjutnya itu gerak dalam pendidikan jasmaninya itu gerak kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam olahraga itu ada gerak fungsional cabang. Di sini dalam pendidikan jasmani ya gerak kehidupan sehari-hari aja. Kita jogging, kita belajar bermain,
Sementara di sini difokuskan untuk gerak fungsional cabang olahraga yang ditekuni. Misalkan yang di sini atlet senam, ya itu aja gerakan senam yang yang digelutinya atau ditekuninya. Kalau misalkan di atlet basket, ya gerakan-gerakan yang dalam cabang olahraga basket yang dia pelajari. Sementara di sini gerak kehidupan sehari-hari banyak sekali geraknya gitu. Yang selanjutnya, perbandingan yang selanjutnya, perhatian ekstra pada anak lamban. Nah, anak lamban dalam konteks pendidikan jasmani itu diberikan perhatian yang ekstra ya. Sementara kalau misalkan di olahraga itu anak yang lamban itu ditinggalkan atau bahkan dibuang ya. Karena kenapa? Lihat poin pertama, di sini hanya dituntut untuk memahami gerak saja, sedangkan di olahraga itu harus memiliki prestasi. Maka anak yang lamban pasti akan ditinggalkan di olahraga. Tetapi kalau misalkan konsep di pendidikan jasmani, anak lamban itu diperhatikan secara khusus, secara ekstra ya. Itu. Yang selanjutnya, dalam pendidikan jasmani tidak mesti bertanding ya. Pertandingannya tidak mesti bertanding. Kita belajar bulu tangkis nih di sekolah, ya tidak usah bertanding bulu tangkis, tidak ada target kompetisi. Tetapi dalam konsep olahraga ini harus selalu bertanding. Atlet bulu tangkis ya harus selalu bertanding bulu tangkis, harus selalu mengikuti event-event bulu tangkis misalkan. Di sini dalam konsep pendidikan jasmani, maka sifatnya wajib diikuti oleh semua peserta didik. Sementara dalam olahraga itu bebas di sini maksudnya siapa aja boleh ikut gitu. Di sini semua peserta didik wajib mengikuti. Nah, di sini semua orang boleh mengikuti, boleh tidak. Makanya di sini konsepnya bebas. Nah, itu ya. Dalam tabel perbandingan ini kalian harus sudah memahami lah sedikitnya tentang pendidikan jasmani dan apa itu olahraga. Jadi kalian di sekolah belajar penjas atau belajar olahraga? Bapaan guru penjas atau guru olahraga? Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya, apa itu penjas, apa itu olahraga. Nah, terakhir sini saya membuat kesimpulan ya. Kesimpulan yang saya buat yaitu perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga adalah pendidikan jasmani atau physical education digunakan untuk kalangan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan kalau penjas itu. Sedangkan olahraga atau sport untuk kegiatan di luar pendidikan yang berorientasi pada peningkatan prestasi melalui pertandingan dan perlombaan. Jadi intinya di sini penjas itu mencapai tujuan pendidikan, kalau olahraga itu dititik beratkan pada prestasi. Oke, sudah jelas ya. Di pertemuan pertama ini saya harapkan kalian bisa atau mampu memahami dulu perbedaan apa itu pendidikan jasmani, apa itu olahraga. Jangan sampai kalian salah kaprah. Hari ini jadwal pelajaran olahraga. Nah,
itu salah ya. Yang benar hari ini adalah pelajaran penjas. Pak Aan Sumiarsa ngajarnya penjas, guru penjas, bukan guru olahraga. Oke. Dan terakhir, tugas untuk kalian yang pertama, silakan absensi, isi di kolom komentar nama dan kelas. Sekali lagi, untuk absensi silahkan isi di kolom komentar di dalam video yang saya upload ini. Kemudian di bawah nama dan kelas silahkan kalian ketik rangkuman tentang materi yang Bapak sampaikan barusan, tentang materi perbedaan penjas dan olahraga. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan semoga coronanya cepat berlalu biar kita bisa bertatap muka langsung di sekolah kita tercinta, SMK PGRI 1 Gantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.